Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Masih di pembahasan yang sama, yaitu soal perkembangan terbaru dari timnas yang kita banggakan, yaitu timnas Indonesia. Namun sebelum saya bahas lebih jauh topik di konten kali ini, bagi kalian yang menyukai konten-konten saya, silahkan jangan ragu untuk like dan komen. Dan bagi kalian yang masih setia menonton video-video saya sampai sejauh ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke teman-teman, di video saya sebelumnya saya sempat membahas soal Kevin Dix yang sudah secara resmi bisa bermain saat nanti timnas Indonesia bertanding melawan Jepang di tanggal 15 November. Karena proses perpindahan federasinya, yaitu dari KNVB Belanda ke PSSI itu sudah selesai dan sepertinya pendaftaran pemain tersebut ke AFC juga sudah rampung. Itulah kenapa kemudian di unggahan terbarunya Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir menulis bahwa Kevin Dix siap membela timnas Indonesia menghadapi Jepang. Ini artinya teman-teman, Kevin Dix itu sudah resmi bakalan menjalani malam debutnya bersama timnas Indonesia, yaitu di tanggal 15 nanti saat timnas Indonesia menjamu tim nomor 1 di Asia. Siapa lagi kalau bukan timnas Jepang. Awalnya dia memang direncanakan, diproyeksikan akan bermain saat timnas Indonesia bertanding melawan Arab Saudi pada tanggal 19 nanti. Akan tetapi karena perpindahan federasinya sudah rampung, sudah selesai dan dia sudah didaftarkan ke AFC, maka berarti sudah bisa debut pada laga perdana periode November 2024 ini. Dengan kemudian bergabungnya Kevin Dix ke skuad merah putih, yaitu timnas kita, Shin Tae-yong bisa memasang barisan back yang kokoh nanti saat menghadapi Jepang dan kemudian Arab Saudi. Seperti yang kita ketahui teman-teman, timnas Indonesia akan memainkan laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di tanggal 15 dan 19 November. Di matchday kelima, Indonesia terlebih dahulu akan menjamu Jepang pada hari Jumat minggu ini jam 19 atau jam 7 malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, di laga tersebut Kevin Dix dipastikan sudah bisa bermain, seperti yang saya bilang tadi. Dengan sudah bisa bermainnya Kevin Dix teman-teman, maka semakin bertambah banyak gitu ya barisan pemain belakang di skuad Garuda. Sebelumnya, Shin Tae-yong itu sudah memanggil 12 pemain yang berposisi sebagai back gitu ya. Mereka adalah Sandy Walsh, kemudian Calvin Verdong, ada Yance Sayuri, Jakob Sayuri, kemudian Mes Hilgers, Shane Patinama, Muhammad Ferrari, Jay Itzes, Pratama Arhan, ada juga Jordi Amat, Justin Hapner, dan Rizky Ridho. Tambahan Kevin Dix membuat timnas Indonesia dihuni oleh 13 pemain belakang untuk saat ini. Akan tetapi, titik fokusnya bukan pada semakin banyaknya jumlah pemain belakang, tapi lebih kepada semakin mengerikannya lini belakang timnas kita setelah Kevin Dix resmi bergabung begitu. Sebenarnya ini bisa dibilang sebagai berkah atau kabar baik bagi Shin Tae-yong. Nah, dengan bergabungnya banyak pemain berkualitas di lini belakang timnas kita, pelatih asal Korea Selatan yaitu Shin Tae-yong bisa dengan leluasa membangun tembok pertahanan yang kokoh dan megah saat nanti menghadapi tim Samurai Biru. Itu tidak bisa terhindarkan karena Kevin Dix adalah pemain yang cukup bahkan sangat versatile. Kevin Dix memiliki posisi utama sebagai bek tengah, kanan, dan kiri. Namun di sisi yang lain dia juga memiliki kualitas sebagai fullback. Dia bisa bertugas sebagai bek sayap kanan dan kiri untuk membantu serangan maupun pertahanan. Ini sangat membantu Shin Tae-yong sebenarnya yang sangat senang memakai formasi 3-5-2, 3-4-3 atau 5-3-2. Tidak hanya itu teman-teman, Shin Tae-yong juga bisa menurunkan barisan pertahanan yang seluruhnya nanti bisa diisi oleh pemain keturunan. Kevin Dix bisa saja bertandem dengan Jordi Amat, kemudian Mes Hilgers, atau Justin Hapner bila diberi mandat sebagai bek tengah oleh Shin Tae-yong. Lalu dia juga bisa bersaing dengan nama-nama seperti Calvin Verdong, kemudian Shane Patinama, maupun Sandy Walsh di sisi fullback.
Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalau dia nanti akan bertandem gitu ya dengan pemain-pemain yang tumbuh di liga lokal. Misalnya seperti Arhan Pratama, kemudian Sayuri Bersaudara, ada Ferrari, dan kemudian Rizky Ridho. Yang pasti dengan kehadiran dia serta sudah bisa bermainnya Mees Hillegers pasca sembuh dari cedera hamstring, maka lini belakang timnas kita, timnas Indonesia itu akan semakin megah saat menghadapi timnas Jepang. Saya kira catatan pentingnya adalah bukan hanya sebatas gagah-gagahan saja setelah hadirnya Kevin Dix, melainkan juga yang paling penting, yang paling urgent adalah bagaimana timnas kita, timnas Indonesia bisa tampil garang saat melawan Jepang nanti. Kehadiran Kevin Dix itu bukan hanya sebagai adu gengsi saja teman-teman, tetapi bagaimana bergabungnya dia di timnas Indonesia, timnas yang kita banggakan ini betul-betul dimanfaatkan untuk semakin memperkokoh lini pertahanan dan kalau bisa harus bisa membantu timnas Indonesia mengatasi perlawanan Jepang. Bahkan seharusnya begitu ya, ini sejatinya dan seharusnya pemain-pemain berkualitas seperti Mees Hillegers, kemudian Kevin Dix, Jai Itses dan Calvin Verdong itu bisa membantu Indonesia memenangkan pertandingan di 2 laga pada bulan November ini. Nah, soal kekuatan timnas Indonesia ini teman-teman, laman resmi Asosiasi Sepak Bola Jepang atau yang dikenal sebagai JFA itu juga sudah memberikan ulasan khusus. Meski berstatus tim peringkat terendah di grup C, yaitu peringkat 130 FIFA, JFA atau Asosiasi Sepak Bola Jepang mengapresiasi performa tim asuhan Shin Tae-yong, terutama keberhasilan skuad kita, skuad Garuda saat menahan imbang 2 tim raksasa Asia, yaitu Arab Saudi dan Australia. Kata laman resmi JFA, Indonesia berada di peringkat 130 ranking FIFA per 24 Oktober 2024, itu peringkat terbawah dari 6 tim yang berlaga di grup C. Namun mereka, maksudnya timnas kita, timnas Indonesia, baik-baik saja di posisi kelima dengan 3 kali seri dan 1 kali kalah dari 4 pertandingan sejauh ini. JFA menilai kalau laga tandang pertama kita saat melawan Arab Saudi dengan skor 1-1 yang kemudian disusul dengan laga kandang melawan Australia yang berakhir dengan skor 0-0, itu menunjukkan potensi sebenarnya dari timnas kita saat terutama berhasil berbagi poin dengan tim-tim kuat peserta Piala Dunia 2022 di Qatar. JFA menilai kehadiran sejumlah pemain keturunan itu menjadi alasan penting di balik kemajuan pesat timnas kita sejauh ini. JFA sebenarnya juga turut menyayangkan kekalahan timnas kita dari timnas Cina, tapi itu tidak lantas kemudian meruntuhkan potensi Indonesia untuk mengalahkan Jepang. JFA bahkan harus menyoroti beberapa pemain yang menurut mereka bisa sangat berbahaya bagi Jepang, di mana salah satu pemain tersebut adalah Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun yang menggunakan kemampuan teknis canggihnya katanya begitu untuk mencetak poin menarik itu menjadi perhatian bagi timnas Jepang. Jepang juga menyoroti kiper Martin Paes yang cukup sering melakukan save-save krusial di bawah mister gawang timnas kita, skuad Garuda, timnas Indonesia. Sejatinya Jepang juga menurut saya juga harus berhati-hati dengan hadirnya pemain-pemain seperti Kevin Dix, kemudian Mees Hillegers dan Calvin Verdong di lini pertahanan. Itulah kenapa kemudian legenda timnas Jepang yaitu Keisuke Honda pernah memberikan sebuah peringatan agar timnas negaranya yaitu Jepang tidak sedikit pun meremehkan timnas kita atau timnas Indonesia. Menurut Honda, timnas Indonesia merupakan tim yang sangat berbahaya di kawasan Asia Tenggara dengan kualitas pemain sempurna. Itu pujian setinggi langit sih. Nah, sebenarnya peringatan tersebut diberikan Honda menjelang Piala Asia tahun 2023. Memang di Piala Asia tahun 2023 Indonesia dihajar Jepang dengan skor 3-1, tapi itu sudah setahun yang lalu. Di saat para pemain timnas kita itu belum semegah dan sekuat sekarang, teman-teman. Kalau kita lihat komposisi pemain Indonesia sekarang, saat ini, dengan saat berlaga di Piala Asia tahun lalu, saya pikir kekuatan kita itu semakin bertambah kuat dan itu bisa menjadi ancaman yang super serius bagi timnas Jepang. Jepang memang sudah tidak bisa kita sangkal, gitu ya. Tidak bisa disangkal bahwa
Jepang ini tim nomor 1 di Asia, tapi Jepang seharusnya mencoba lebih dahulu kekuatan timnas Indonesia nanti di tanggal 15. Ini kekuatan baru. Apakah mereka bisa dengan mudah meraih kemenangan atau juga tertatih-tatih sama seperti saat melawan Australia di kandang mereka sendiri? Ingat, melawan Australia kita berhasil menahan imbang skor 0-0. Sementara Australia versus Jepang juga berakhir imbang begitu. Itu artinya meskipun tidak bisa dijadikan satu-satunya barometer atau ukuran, seharusnya dengan kekuatan yang kita miliki sekarang teman-teman, apalagi dengan kedatangan atau kehadiran Mads Hilgers dan Kevin Dix, Indonesia sebenarnya menurut saya bisa menahan imbang atau bahkan menang tipis atas Jepang. Itu harapan kita dan mau tidak mau kita harus berdoa agar timnas Indonesia bisa meraih hasil positif di pertandingan tanggal 15 dan 19 nanti. Tapi poinnya adalah dengan adanya Jai Itses, kemudian Kevin Dix, dan Mads Hilgers, ditambah lagi dengan Justin Hapner, kemudian Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Calvin Verdong, Indonesia menurut saya benar-benar bisa membangun tembok pertahanan yang kokoh dan megah. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas di konten kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.